Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pratama. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SMH, beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Adinayandi, SMH. Melanjutkan yang kemarin, yang kedua yaitu nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP, istilah nebis in idem yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah A. Untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. B. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem. Yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa. Diatur dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan sesuatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang selanjutnya 4. Daluarsa atau verjaring. Diatur dalam pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya kedaluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga A. Memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian, mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang B. Menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi, maksud dari daluarsa ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa. Terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang telah dilakukan dengan pencatatan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang keempat, untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah: pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Kedua, ingatan orang terhadap kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum pada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa. Kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Perampasan kemerdekaan, batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Selanjutnya, yang kelima, mengenai penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu A. Terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja, B. Maksimum denda harus dibayar, dan yang C. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkof ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun. Selain Afkof, dikenal juga sebagai seeking, sama dengan denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam tindak pidana fiskal. Yang terakhir, abolisi atau amnesti. Abolisi sama dengan meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi sebelum atau sesudah. Perbedaannya, yaitu abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana
dalam kurung semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Mungkin segitu saja review materi pertemuan 14 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.